Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Silakan lu pilih sendiri tergantung kapan lu nonton video ini. Seperti yang lu tahu, dalam beberapa hari ini gue sempet bikin story WhatsApp yang isinya adalah gue bikin podcast ruang temu tapi berdasarkan cerita lu sendiri. Dan jadi niat gue mau sharing-sharing cerita ke sesama gitu ya. Terus ya nggak nyangka banget banyak banget cerita yang masuk ke gue. Dan ceritanya itu menarik. Dan mungkin kalau gue jadiin dalam satu video ini bakalan kepanjangan. Ya jadi kesimpulannya bakal gue jadiin beberapa part dalam video ini. Gimana? Langsung aja kita masuk ke cerita yang pertama. Oke, kita masuk cerita yang pertama. Ini adalah cerita orang cowok. Dan cerita ini cukup menarik. Ini adalah kisah sad boy. Langsung aja kita dengerin. Panggil aja nama gue Pi. Gue punya banyak kisah sad boy ketika gue duduk di bangku sekolah kejuruan. Jadi, awal mulanya terjadi pada awal-awal masuk di SMK. Di SMK gue kan kalau pagi kagak boleh naik dulu tuh. Dan dikunci, jadinya semua murid berada di lantai dasar. Dan disinilah gue mengetahui cewek ini. Gara-gara salah satu temen gue bilang kalau dia mirip sama pacarnya, lalu gue pandangi dia dari jauh. Ya, memang sih di sini benar dia cakep kalau gue lihat-lihat. Gue mencoba mencari informasi tentangnya. Gue coba tanya ke teman SD gue yang kebetulan satu jurusan tapi beda kelas sama dia. Oh ya, jurusan gue itu di bidang desain dan sedangkan dia di bidang uang-uang gitu deh. Kembali ke teman SD. Gue dengan berbagai cara telah gue lakukan, akhirnya gue dapat tuh nomor si cewek yang gue lihat pas mau upacara. Setelah gue dapat nomornya, gue kagak langsung ngechat dia. Gue cuman memerhatikan dia dari jauh, walau bisa dibilang stalker lah. Tapi yang namanya gue punya penasaran. Lalu pada tanggal 23 Agustus 2019, gue memberanikan diri untuk ngechat dia lewat Line. Padahal gue minta nomornya nomor WA, tapi malah ngechat di Line. Ya karena gue belum berani buat ngechat dia di WA. Gue chat dulu tuh, tapi balasan dia cuek parah. Sampai gue berpikir gak ada harapan lagi dah. Tapi gue tetep ngechat dia sampai ya mulai agak berubah. Setiap hari gue chat sama dia, walau gue juga kagak tahu apa yang dibahas. Gue tetep ngechatin dia, walau gue tahu dia balasnya juga terpaksa mungkin. Iya, dia cewek cakep. Dia banyak yang deketin. Dia banyak disukain sama orang. Malah bukan cuma dari angkatan gue doang, tapi dari kakak-kakak juga. Sampai di suatu saat temen gue ngirimin foto dia, foto berduaan sama cowok. Di situ hati gue kayak anjing lah. Tapi gue malah ngedeketin dia sama cowok-cowok yang gue tahu deket sama dia. Ya di situ gue belum jatuh ke dalam lautan cinta, hanya sebatas suka doang. Sampai kalau nggak salah mau pergantian tahun apa tuh awal 2020 gitu, gue mencoba menyatakan perasaan gue ke dia. Tapi gue maunya nggak pacaran, gue maunya komitmen kayak yang punya channel YouTube ini. Singkat cerita dia nerima tuh, tapi kagak mau diatur-atur. Wow. Setelah gue berpikir panjang, udahlah gue terima aja. Lalu dia bilang jalanin aja dulu, kagak usah pakai gitu-gituan. Di situ gue merasa ya udahlah, ya gue terima aja. Gue tetap lanjut chatan seperti ini. Biasa gue menjalani hari-hari menyelimuti kecemburuan karena banyak banget bos yang deketin dia. Buset dah. Gue nggak bisa melarang dia deket karena gue juga bukan siapa-siapanya. Singkat cerita chat gue kagak dibaca walaupun dia online. Ya udahlah, gue juga ngelakuin seperti itu. Dan akhirnya gue mengetahui sebuah fakta bahwa dia sedang deket sama kakak. Di situ gue cuma ngeledekin dia doang. Oh ya, di sini gue udah mulai ada perasaan cinta. Gue masih ingat banget kejadiannya hari Jumat tanggal 21 2020 bulan Februari. Gue lihat dia sedang berduaan bercanda di tangga arah pulang sekolah yang pas buat gue lagi mau lewat situ. Dan pada akhirnya gue patah hati gara melihat Ivan anjing. Dan mulai saat itu gue memutuskan untuk mundur walaupun masih ada perasaan ke dia. Dan pada hari Kamis 28 Februari 2020 malam Jumat gue diajakin mabuk. Udah, gue mau aja kan gara-gara gue saat itu kusut parah. Setelah kejadian itu gue masih pikiran sama dia. Sampai Sabtu sama Minggu gue mimpiin dia dong. Ya udahlah ya, namanya juga cewek. Buat apa sih, gue jadi pengalaman aja. Dan setelah kejadian itu gue kagak baca chat WA dia sampai sekarang. Ini udah jalan sebulan lebih lah, tapi gue masih bisa move on. Ya walau banyak yang bisa dibilang deket, ya tapi gitu gue masih ada perasaan sama dia. Doain aja semoga ada pengganti yang lebih baik dan mencintai gue di kemudian hari. Ada sih yang malu-malu ngungkapin perasaannya ke gue lebih cantik lagi daripada dia. Oke Pi, berdasarkan cerita lo barusan, ini adalah saran dari gue. Jangan mau lagi lu diajakin pacaran ataupun berkomitmen dengan alasan jalanin aja dulu. Menurut gue itu salah banget kalau lu turutin. Karena apa? Jalanin aja dulu. Menurut gue dia nerima lu bukan karena kesiapan, tapi karena kesepian. Begitu dia udah gak kesepian, dia udah dapetin baru, dia bakal pindah ke lain hati. Oke? Jangan bego. Cerita yang kedua. Cerita ini berasal dari seorang gadis, ya ini adalah kisah sad girl. Oke, langsung aja gue bacain ceritanya. Nama gue An.
gue adalah siswi kelas 12 SMK Negeri 18. Gue jatuh cinta pada anak kelas 10 2 tahun di bawah gue. Hari itu adalah hari Jumat, dimana kelas 10, 11, dan 12 turun untuk senam bersama. Dan gue memandangi satu murid kelas 10 yang menurut gue adalah ganteng, manis, dan cakep banget. Dan gak sengaja dia juga melihat ke gue dan tersenyum. Mulai saat itulah gue jatuh cinta pada pandangan pertama. Gak bisa bohong lagi karena menurut gue emang siswa ini ganteng banget. Begitu senam berakhir, gue naik ke kelas gue dan dia masih ada di bawah. Lagi-lagi gue pandangi dia dan dia pun memandangi gue. Wah, gue udah mulai deg-degan. Mungkin sengaja atau enggak, dia lagi-lagi tersenyum sama gue. Begitu gue pandangin dia baik-baik, akhirnya gue tahu dari SMP mana dia. Yang terukir logo dari baju muslimnya. Sabtu Minggu berlalu dan mulai hari Senin. Hari Senin adalah hari dimana semua siswa dan siswi melaksanakan upacara. Barisan kelas gue dan dia berdekatan. Mungkin gak sengaja lagi, gue memandangi dia dan dia memandangi gue. Dan di situ gue bener-bener deg-degan banget. Selesai upacara, akhirnya gue memberanikan diri untuk menceritakan segala apa yang gue rasakan ke teman-teman gue. Dan teman-teman gue menyarankan, coba dong, lu berani nggak kenalan duluan sama dia? Gue mau tahu. Dan akhirnya gue mengiyakan saran dari mereka untuk mengajak dia berkenalan. Gue memanggil temannya, teman perempuannya yang satu kelas dengan dia. Dek, sini dong, ini teman kamu yang ganteng, tinggi, cakep, manis. Namanya siapa ya? Oh, itu namanya Doni, Kak. Doni, oke, makasih ya. Dan akhirnya gue memanggil dia, Doni. Dan dia pun menghampiri gue. Aduh, deg-degan banget gue. Akhirnya gue memberanikan diri untuk berkenalan karena udah tanggung. Gue mengulurkan tangan seraya ingin berkenalan. Dan tahu gak apa yang dia lakuin? Dia cuma senyum dan gak mau megang tangan gue. Tapi di situ hati gue dan pikiran gue berpikir kalau nih anak sombong banget atau enggak. Di situ hati gue bahkan semakin cinta sama dia. Masya Allah, nih anak alim banget. Oke, akhirnya gue cuma memperkenalkan diri gue dan gue putar balik, gue tinggalin dia di situ aja. Gila sih, gue malu banget. Seumur hidup gue baru pertama kali kayak gini. Dan begitu gue balik arah jalan, ternyata si cowok itu memandangi gue dari jauh. Ini sih dari kata-kata temen gue gak tahu juga. Akhirnya gue masuk kelas dan gue cuma jer-jeritan malu karena ya dicuekin gitu aja. Setiap malam akhirnya gue terbayang wajah dia sampai ke bawah mimpi. Dan di hari Selasa gue terbangun. Gue memulai hari-hari gue sebagai stalker. Gue memandangi dia dari jauh dan dari sosial medianya. Gue cari Instagramnya, akhirnya ketemu. Gue follow dia di Instagram first dan second. Akhirnya dia follow back Instagram first gue dan Instagram second gue. Setelah dia follow back gue, akhirnya gue ngepost dan dia nge-like. Setelah itu dia membuat Insta Stories tentang Q&A box. Dan akhirnya gue ngisi kotak itu dengan kata maaf. Dan dia pun merespon di Instagram Storiesnya, maaf kenapa nih. Gue memberanikan diri untuk mereply Instagram Storiesnya, maaf aku lancang banget ngajak kenalan kayak gitu. Akhirnya balas DM gue dengan, iya sans aja kak, hehehe. Dan ya akhirnya gue DM-an berhenti sama dia di situ. Tapi gue pandangi dia dari jauh, itu nggak akan pernah berhenti. Akhirnya gue tahu dari followingnya dia, gue follow temennya. Dan temennya bikin Insta Stories, gue DM, gue nanya-nanya tentang dia. Akhirnya gue tahu ternyata nama dia bukan Doni. Nama dia itu Rijal. Ya Allah, gue malu banget waktu itu. Ternyata gue dikadalin. Ih, malu banget sumpah sih ya. Kenapa sih gue, aduh. Ya gitulah hati gue. Dan hari-hari berikutnya gue melihat dia, ternyata dia bercanda sama temen-temennya. Kayak biasa aja gitu, kayak gak menjaga jarak. Padahal waktu gue aja kenalan, dia sama sekali gak mau megang tangan gue. Dan ternyata gue sadar, ternyata emang dia gak mau deket-deket sama gue. Dan tapi ini aneh banget hati gue, kenapa makin cinta sama dia. Aduh, kenapa sih? Akhirnya gue curhat-curhat sama temen-temennya dia. Curhat sama temennya dia itu yang cewek, yang awal-awal gue curhat sama dia. Dan kata temennya, mau WA aja kak kalau mau info lebih lanjut. Akhirnya gue chatan di WA panjang lebar. Gue ngirimin VN tentang perasaan gue ke dia. Akhirnya dia kirim kontaknya si Rijal ke gue.
Setelah dia kirim kontaknya ke gue mau ngechat dia, tapi gue mikir-mikir dulu. Sampai 2 hari berlalu, gue masih mikir nih, masa gue ngechat dia duluan lagi? Malu banget gak sih? Waktu itu aja gue udah ditolak buat kenalan sama dia. Gue cuma takut dia risih. Tapi yang namanya hati gak bisa dibohongin. Akhirnya gue ngechat dia, minta save back, dan dia save back akhirnya. Ternyata belakangan gue baru tahu kalau dia ini trauma karena satu orang cewek yang terobsesi sama dia. Dia gak mau gitu, risih kalau terlalu disukain sama orang. Akhirnya gue jaga sikap dong ke dia. Dan gue tuh gak terlalu chatan panjang lebar sama dia layaknya orang yang lagi PDKT. Karena setiap dia bikin stories, bikin status WhatsApp, baru gue balas, gue reply, dan baru kita chatan. Dan setiap kali gue bikin status galau, dia seakan bikin status juga untuk kata-kata motivasi, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersamamu. Gila, so sweet banget gak sih? Tapi di situ gue kayak, gue GR banget gak sih? Emang status buat gue? Kan nggak juga. Gue masih menyimpan perasaan sama dia sampai saat ini. Akhirnya gue ingin memberanikan diri untuk mengutarakan perasaan gue. Gue tahu ini salah, gue seorang perempuan. Tapi ya gimana ya, menurut gue dia harus tahu apa yang gue rasain. Walaupun gak begitu, gue cuma mau kenalan sama dia lebih lanjut. Gue mau ngajak ketemuan sama dia. Akhirnya gue bikin sebuah kertas TikTok yang jawabannya itu yes atau no. Gue tulis, selesai aku SBN kita ketemu yuk. Gue kasih dong ke dia. Gue minta dia jawab yes atau no. Dan kelihatannya dia seneng banget dong. Gila, aku deg-degan, ternyata dia mendapatkan antusias seperti ini. Akhirnya dia simpen kertas itu, dia taruh di kantong almet dan dipindahin, takut ada yang iseng atau takut kertas ini hilang. Dia bener-bener jaga kertas ini. Gila, gue seneng banget. Ini bener-bener gak nyangka. Ini di luar ekspektasi gue. Tapi ternyata gue salah. Gue terlalu berharap lebih. Sampai saat ini, 1 bulan atau 2 bulan yang berlalu, kertas ini sama sekali gak dibalikin ke gue. Gue sama sekali gak tahu jawabannya yes atau no. Padahal waktu itu dia senang banget dapat kertas itu dari gue. Dia sampai cerita-cerita ke temennya. Dimana saat itu gue masuk ke kelas dia, dan dia cuma ngumpet-ngumpet doang karena takut untuk melihat gue. Gue mau dia ngerasa kehilangan gue dalam hidupnya, atau gue mau dia ngerasain lebih baik karena sekarang udah gak ada lagi yang ganggu di hidupnya. Oh ya Rijal, kalau lu nonton video ini, ada pesan buat lu. Kertasnya mana? Hasil jawabannya apa? Yes apa no nih? Gimana? Kalau lu berani, boleh gak lu kasih tau jawabannya di kolom komentar. Oke, segini aja dulu cerita kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya supaya lu gak ketinggalan update-update kita dari kita. Nantikan juga cerita-cerita berikutnya di part selanjutnya. Sekian, nama gue Gilang Ramadan. Peace out.